Ini apa? Nggak tahu lagu itu loh sih. Ikutin aja, kan ada teksnya. Besar jalan Nabi guru umat manusia, mengajarkan kita semua cinta pada sesama. Marilah kita mengamalkannya, ajaran Nabi Kunjung, membina akhlak umat manusia menuju hidup sempurna. Besar jalan Nabi menuju guru umat manusia, mengajar kita semua untuk berbuat susila. Besar jalan Nabi menuju umat manusia, mengajarkan kita semua cinta pada sesama. Marilah kita mengamalkannya, ajaran Nabi Kunjung, membina akhlak umat manusia menuju hidup sempurna. Enak nggak lagunya adik-adik? Bikin semangat ya. Enak. Nanti adik-adik latihan lagi. Ada kok di YouTube ya. Kita mau mulai aja nih. Kita udah 31. Lalu sekarang kita mulai aja. Oke adik-adik. Kita mulai, kita siapkan hati dan batin kita untuk kita bersama-sama melaksanakan sekolah minggu Konghucu online. Tanggal berapa sekarang? Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Wei itu Tungkien. Sancai. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu, lalu kita Lause akan memperkenalkan nih siapa aja yang mendampingi adik-adik pada minggu pagi ini. Ada Lause Renata dari Maki Bandung, Lause sendiri, dan Lause ditemenin oleh Lause Carla dari Makin Segar yang nanti akan membawakan cerita. Hai Lause Carla. Halo Lause Renata, halo adik-adik semua. Wei Tetung Tian. Tian Yuite. Lause. Sancai. Fresh banget Semangat Lause ya Carla. hari ini ya. Semangat. Nah adik-adik, yuk kita awali kegiatan kita dengan doa yang pada kesempatan pagi ini akan dibawakan oleh Tocin Kenneth. Tocin Kenneth-nya ada kan? Mana Tocin Kenneth? Sini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan 8 keimanan oleh Tocin Michelle. Tocin Michelle ada ya? Hadir Lause. Sip. Yuk kita siapkan hati dan batin kita konsentrasi ya. Kita awali dengan Wei Tutung Tien.
Silakan Tucin Kenneth. Kehadirat Tuhan yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbing Nabi Kudus dipermuliakanlah. Hari ini kami berkumpul bersama untuk melaksanakan sekolah minggu kunjungan lain. Kiranya sekolah minggu dan materi yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Bimbinglah kami untuk selalu tekun dalam belajar. Kami pun berdoa bagi negara Indonesia. Kiranya kami semua dijauhkan dari COVID-19. Pulihkanlah negara kami agar kami bisa kembali belajar sekolah. Maha besar Tuhan Kalaki semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Santi Wei Tian You De. Wangi Santi Wei Tian You De. Sancai. Pa Zhen Zhen Gui. Pa Zhen Gui. 8 pengakuan iman. 8 pengakuan iman. Cheng Xin Wang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngomong apa ini? Zhen Zhen Jue De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zhen Zhi Kui Shen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Chen Yang Xiao Shi. Sepenuh iman memupuk kita berbakti. Sepenuh iman memupuk kita berbakti. Cheng Shun Mu Duo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kungsi. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kungsi. Zhen Jing Jing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Sheshu dan Wuji. Sepenuh iman memuliakan kitab Sheshu dan Wuji. Zheng Xing Ta Tao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sancai. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci yang akan dibawakan oleh Tucin Randy. Silakan Tucin Randy. Tucin Randy-nya ada? Hari ini Taujin Randy-nya nampaknya belum join, Lao Shi. Mungkin bisa diganti dengan yang lain.
Oke, siapa yang bersedia membantu teman-temannya? Ayo Nuti. Tocin Sujin? Bisa ya? Oke, silakan. Cen, B. Ya. 5. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Oke, Tocin Sujin bisa dibacakan sekali lagi? Dari Chung Yung ya. Chung Yung bab utama ayat 5. Silakan. Chongyong bab utama 5. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Oke, Sisi ya adik-adik yang tadi sudah bertugas, Tocin Kenneth, Tocin Michelle, dan Tocin Sujin yang sudah membantu teman-temannya. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan sebuah cerita nih. Kita akan mendengarkan cerita dari Lause Carla. Adik-adik sekalian, menyimak ya, konsentrasi ya. Ya silakan Tocin Carla. Lause Carla silakan. Salah Oke. Lause. Oke, terima kasih loh Renata. Ya, sama-sama. Oke, adik-adik udah siap belum nih kita bahas materi hari ini? Sudah. Oke, semangat ya. Nanti kalau misalkan langsung ada pertanyaan, adik-adik boleh jawab ya. Boleh nggak? Boleh. Oke, mantep. Oke, coba nih adik-adik pertama-tama langsung mau kasih tahu kalau minggu ini kita akan belajar tentang bumi dan alam semesta. Coba adik-adik lihat itu di pojok bawah tuh ada gambar bumi sama ada anak kecil lagi ngelap-ngelap. Itu lagi ngapain ya kira-kira adik-adik? Menjaga bumi agar bumi tidak sakit. Oke, menjaga bumi. Selain itu lagi ngapain tuh? Membersihkan bumi. Membersihkan bumi. Oke, benar. Nah, kenapa kita harus menjaga dan merawat bumi, membersihkan bumi sih adik-adik? Karena bumi merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi umat manusia. Jadi kita harus menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Oke. Wah, hebat-hebat ya loh Renata ya. Iya, kita Keren pinter nih. loh. Keren. Oke, benar. Udah hebat-hebat nih adik-adik. Nah, terus adik-adik tahu nggak sih kalau kita tuh punya penerapan sistem yang paling dasar yang bisa kita lakuin buat merawat bumi kita adik-adik. Nah, apa aja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Jadi penerapan sistemnya itu ada reduce, reuse, dan recycle. Nih, adik-adik lihat di bawah sini ada lambang-lambangnya ya. Nah, Recycle itu buat tempatnya ada garbage can bisa kembalikan di factory. Oke, wah, gimana hebat Berarti adik-adik? adik-adik, iya, berarti udah nggak asing nih Lause sama reduce, reuse, dan recycle ya. Nah, Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Yuk, kita bahas. Jadi, tadi itu yang reuse, reduce, dan recycle itu merupakan penerapan sistem dari 3R. Yang tadi 3R itu reuse, reduce, dan recycle. Dan menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah. Di samping mengolah sampah, menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Nah, adik-adik, kira-kira sampah yang bisa kita olah tuh menjadi barang yang bermanfaat tuh yang seperti apa sih adik-adik? Botol plastik. Botol plastik. Oke, apalagi? Non-organik. Non-organik. Nah, contohnya non-organik itu apa tuh? Kaleng, plastik, kardus.
Hebat Iya, ya. pinter loh. Nah, kalau tadi nih ada kompos. Kompos berarti pakainya sampah apa tuh? Organik atau anorganik? Organik. Organik. Contoh organik apa? Limbah limbah basah, Ya, sisa bener. makanan. Daun, sisa makanan. Bener ya. Wah, hebat. Yuk kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Pertama ada reuse tadi kan. Oke. Jadi tadi pertama ada reuse. Jadi reuse itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, cara tahunya gimana sih barang-barang atau sampah yang bisa di reuse itu yang gimana? Yuk kita lihat. Nah, jadi ini cara tahu nih barang-barang bisa di-reuse atau enggak dengan cara salah satunya kita pilah sampah. Contohnya nih yang organik, sampah organik bisa dimasukkan ke yang organik. Tadi temennya udah sampein ya apa aja contoh dari organik. Anorganik dimasukin ke anorganik. Terus ada B3 dan juga residu. Nah, berarti kalau gini kira-kira yang bisa di-reuse yang mana adik-adik? Ayo, yang mana? Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Dari warna. Pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama ini kedua. sampah apa nih? Ada Yang makanan banyak. Itu harus di recycle situ. Bin hijau. Oke. Ya, jadi menggunakan kembali sampah yang masih digunakan untuk fungsi yang sama, fungsi lainnya. Berarti kayak ini contohnya nih ya, botol. Misalkan botol kaca. Itu kan fungsinya buat apa? Nyimpen air kan di dalamnya itu. Kalau udah nggak kepake, kita bisa gunakan lagi untuk nyimpen air lagi. Bener nggak? Iya betul, Lause. Nah, oke. Selanjutnya, ada apa nih? Ada reduce. Apa ya reduce itu? Dikurangi gitu. Ayo, apa itu reduce? Reduce mengurangi. Wah, siapa nih yang jawab? Siapa tadi? Satya dari Bali. Oh, Satya dari Bali. Coba kita lihat bener nggak ya, Lause? Coba. Reduce itu apa sih? Ya. Kita mengurangi plastik. Semua apa? Tahu. Nah, contohnya apa nih? Kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat. Ini contohnya ini ada botol air mineral yang plastik, kita bisa ganti dengan kita membawa tumbler. Nggak usah, Renata. Ya, sekarang Lause juga kemana-mana bawanya tumbler nih. Udah nggak pernah beli lagi di luar ya. Aku nggak punya itu. Oh, nggak punya yang kayak gini nggak apa-apa. Kan tumbler banyak jenisnya tuh. Iya, ini contoh. Aku cuma punya Spider-Man botol. Ini tumbler nih. Tumbler itu apa? Tumbler itu tempat minum. Nih, kayak gini nih. Nih tumbler. Tumbler punyanya Lause Carla kayak gini. Kelihatan nggak? Beverly juga udah bawa. Nih, kayak gini ya tumblernya ya. Ya, benar-benar. Oke, selanjutnya ada apa nih? Apa ya? Adik-adik biasanya selain minum apa nih? Adik-adik. Tempat makan. Ya. Nah, di sini ada apa ya? Ada lunch, ada
tempat plastik dan tempat Tempat makan makanan. plastik. Ada tempat makan plastik, bener. Nah, kalau yang putih-putih itu apa namanya? Styrofoam. 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 Nah, adik-adik kalau diminta untuk memilih nih, misalkan adik-adik lebih memilih untuk menggunakan styrofoam atau menggunakan tempat makan? Tempat makan. Kenapa pilih tempat makan? Karena lebih higienis dan Kembali. Benar, tadi ada yang bilang higienis, terus bisa dipakai kembali, benar banget. Nah, salah satu juga nih, kalau pakai tempat makan sendiri itu lebih sehat ya, Lause Renata ya. Iya, betul. Oh ya, Lause, kalau kita beli makan di luar gimana, Lause? Apa kita harus bawa tempat makan sendiri? Wah, boleh yang itu, kosong? Lause. Nggak boleh ya, kasih bungkusan. Ya, berarti kita bawa sendiri ya. Jadi nanti kita bilang sama bapak yang jualnya atau ibu yang jualnya. Pasti mereka senang. Soalnya kan jadi mengurangi biaya dia untuk beli tempat bungkus ya, bener nggak? Jadi hemat juga gitu. Kita juga sehat ya, bener nggak? Bener. Nah, selain itu juga nih, kenapa lebih sehat? Adik-adik tahu nggak kalau di dalam styrofoam itu mengandung zat yang ada yang berbahayanya. Contohnya nih, kalau dari Lause baca nih dari websitenya Halo Sehat, styrofoam itu mengandung benzen dan stearin yang telah dibuktikan dapat menyebabkan penyakit kanker. Wah, sampai segitunya ya, Lause? Jadi itu kenapa kita lebih baik pakai tempat makan sendi apa nih? Sendi ini atau sendi apa nih? sendiri. Sendiri, benar-benar. Oke, selain tadi tempat makan, kalau ada tempatnya, alat makannya apa ya? Sendok garpu. Sendok garpu. Plastik. Nah, ada tempat plastik buat sendok garpu dan chopstick. Ya. Chopstick tuh apa, Kenneth? Kayak sumpit. Iya. Oke, nah kalau ini kenapa ya Lause Renata lebih baik kita menggunakan sendok yang dari apa nih namanya? Stainless ya? Dari stainless ya, stainless atau melamin ya. Kalau yang dari punya di rumah. Dari besi. Itu stainless sayang. Dari stainless steel atau dari melamin. Kalau biasanya di rumah mama kita nyediain itu. Nah, kalau kita pakai plastik yang dari luar, selain kita mengotori lingkungan kita, karena kan jadi sampah ya, itu kan daur ulangnya lama banget gitu, ratusan tahun ya, Lause ya, bisa membaur lagi dengan bumi kan. Nah, kita juga sehat karena yang namanya plastik itu mengandung zat-zat kimia yang nanti mungkin akan, apalagi kalau makannya kuah panas ya, Lause, itu nanti akan zat-zatnya tuh keluar, meleleh bisa, atau zat-zat kimianya tuh keluar bergabung dengan makanan kita gitu. Jadi hati-hati adik-adik, lebih baik kita bawa alat makan sendiri. Dan sekarang udah ada loh sedotan yang dari stainless juga loh sih ya. Jadi kita kalau beli minuman boba, kalau kita beli boba-boba itu jangan pakai sedotannya ya. Kita bawa sendiri aja supaya aman. Benar. Nah, yang sedotan stainless tuh kayak apa ya? Coba nih, Lause ada fotonya. Coba nih, Lause ada nggak? Ada, aku ada fotonya. Nih, Lause juga selang, itu dari selang. Nah, ini dia contoh dari sedotan yang tadi Lause Renata bicarakan. Iya nih, kayak gini nih. Lause ada, kelihatan nggak? Wah, Lause Renata punya nih. Ini sedotan dari stainless. Lause kemana-mana bawa ini. Ya. Wow. Nah, itu juga ada pembersihnya ya, Lause? Ada pembersihnya. Jadi nanti bisa dimasukin. Ada sikatnya nih, ada di gambar itu pembersih sedotannya. Ya, gitu. Nah, selain itu juga kenapa lebih baik kita pakai yang sedotan yang kayak punyanya? Ini pipanya. Ini pipa. Iya. Nah, kenapa kita lebih baik pakai sedotan yang kayak Lause Renata punya ini? Karena nih adik-adik, kalau kita pakai sedotan plastik, itu kan dibungkusnya pakai plastik kan.
Nah, kalau udah dibuka, kan kita nggak tahu kan apa yang udah nempel di sedotan itu. Bener nggak? Apakah Iya. ada debu, apakah ada virus, atau yang lainnya. Kalau kita bawa dari rumah nih, kita seenggaknya udah yakin sama diri sendiri kalau kita udah ngebersihin dengan bersih. Dan kita pakainya tuh di saat kita butuh baru kita keluarkan. Nah, itu akan lebih sehat. Bener nggak, Lausa Renata? Betul, benar banget. Nah, oke, setelah tadi nih kita udah belajar apa aja tadi, reuse, terus reduce, apa ya satu lagi yang kurang Apalagi dari satu 3R? lagi. Recycle. Oke, kalau recycle kayaknya semua udah pada tahu ya? Daur ulang. Iya, Iya. kayaknya udah pada tahu. Oke, recycle berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, contohnya apa ya dari recycle? Yuk kita lihat. Nah, contohnya ini ada kaleng. Kalau kaleng berarti kita bisa daur ulang jadi celengan dan juga ini kayak lampu-lampu gitu ya, Lausa Renata ya? Iya, wah keren ya. Nah, dulu nih ada lampu yang modelnya kayak gini adik-adik, lampu zaman dulu. Apa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak itu lampu apa tuh? Pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Oke, nanti boleh ya adik-adik cari itu di Google, lampu apa nih namanya, lampu zaman dulu misalkan. Patromax, kayak gitu. apa? Lampu Patromax ya? Lampu Patromax, Oh, Patromax. Itu pakai minyak tanah bawah. Iya, bermanfaat ya, bisa ditaruh. Kalau mati lampu bisa pakai ini. Oh, luar biasa ya, recycle itu. Iya. Nah, namanya lampu Patromax atau Petromax, Lausa? Kalau Patromax itu bahasa Sunda kayaknya. Oh. Petromax. Oke, wah. Dulu Lausa Renata punya kah? Punya. Kalau Lausa kan hidupnya zaman dulu ya, adik-adik kayaknya udah nggak zaman. Apa sih ini gitu? Kalau dulu pakainya kayak gitu, adik-adik. Lampunya kan masih jarang tuh, jadi dibantu dengan Patromax ya, pakai minyak tanah bawahnya. Nah sekarang juga masih bisa dibikin tuh, ya. Adik-adik punya kaleng dari apa yang kaleng kecil gini, bisa dipakai. Pakai botol minum kayaknya tuh. Bisa pakai botol minum. Luar biasa ya, recycle itu bisa bikin segala. Bener. Nah, selanjutnya selain kaleng, itu ada plastik. Nah, kalau plastik, kira-kira daur ulangnya gimana ya, Lausa? Nah, coba lihat. Kayaknya ini bisa dipakai sekolah ya. Bisa untuk jalan-jalan belanja, bisa buat belanja nih. Jadi tas. Jadi tas ya, keren ya adik-adik ya. Nah, mungkin nih adik-adik kalau mau coba daur ulang nih, boleh tanya ke mamanya, atau misalkan ada yang bantu-bantu untuk bersih, ditanya bungkusnya masih ada nggak. Kalau adik-adik mau berkreativitas, bisa ya, Lausa? Iya, benar-benar. Pasti kita banyak pakai plastik ini ya. Mamahnya tuh suka cuci piring, cuci baju pasti pakai molto kan. Nah, bisa dipakai. Jangan dibuang, Mah, gitu. Sini kumpulin aja supaya enggak mengotori lingkungan. Nah, adik-adik kumpulin, bisa dibikin, bisa dijual juga ya. Lausa ya, bisa dapat duit nih nanti. Nah, terkait tadi nih Lausa Renata bilang bisa dijual. Nah, jadi Lausa mau cerita. Lausa itu kan di sekolah ada pelajaran kewirausahaan. Nah, waktu itu dapat tugas buat ngedaur ulang sampah. Nah, teman Lausa itu ada yang bikin dari bungkus-bungkus plastik ini, kemudian mereka jual. Nah, itu berarti udah kebukti. Iya, udah kebukti. Kalau dengan daur ulang tuh, kalau kita kreatif, kita mau usaha, justru bisa memberikan kita penghasilan. Oh, iya benar-benar. Hebat ya, nanti adik-adik masih kecil tapi udah bisa berbisnis ya. Iya, wah mantap itu, keren. Iya. Cinta lingkungannya jadi bersih ya, nggak banyak sampah. Dimanfaatkan juga gitu. Ada yang mau coba adik-adik? Tuh bekas kopi nih, kalau papahnya atau kokonya habis bikin kopi, kok jangan dibuang sampahnya, sini sama dede aja dikumpulin gitu ya, buat bikin tas.
Ya bener tuh idenya Lause Renata, boleh tuh adik-adik Iya. coba di rumah. Nah, ada yang mau coba nggak nih? Atau mikirnya kayak enggak ah. Ayo, ada yang mau coba nggak? Mau tapi nggak bisa bikin. Ah, minta diajarin Boleh sama minta Lause Carla. tolong. Waduh. Boleh tuh nanti Kayaknya adik-adik gampang ya Lause search ya. di YouTube. Ya, kalau Ini tuh dulu nggak susah kok kayaknya, Pak. Lause Carla cobanya itu pakai bungkus kopi yang dianyam-anyam gitu. Dia di dompet gitu. Oh iya benar-benar pernah lihat. Boleh. Keren loh. Iya. Nanti kapan-kapan Lause Nanti Carla adik-adik ajarin kalau ya. mau nanti kalau Kita bikin adik-adik mau kelas. coba bisa lihat tuh di YouTube. Oh, di YouTube ada ya benar-benar. Sekarang yang penting dikumpulin aja dulu sampahnya. Nanti kalau udah numpuk, udah banyak, bisa menghubungi Lause Carla. Lause minta linknya dong. Mau belajar bikin tas gitu. Mau belajar bikin dompet ya. Kalau itu boleh. boleh. Nanti langsung bantu cariin. Ya. Oke, selanjutnya. Selain plastik, ada tadi yang dari awal tuh udah banyak yang nyebut. Botol. Cantik banget. Nah, ini kayaknya yang paling sering teman-teman lakuin nih, Lause. Coba nih, kira-kira Tempat tanaman. Iya, bener. Tempat tanaman. Terus apa lagi nih? Bisa Tempat jadi pensil. bunga. Pensil. Iya, tempat pensil. Apalagi? Bunga itu. Iya, bunga-bungaan plastik ya, jadi hiasan. Iya. Nah, adik-adik ada yang pernah nggak nih nyoba daur ulang botol plastik? Pernah Belum tapi pernah. gagal. Pernah. Nah, coba ada yang mau cerita nggak nih? Kira-kira Ya, daur sharing yuk. ulangnya jadi apa? Iya, ya cerita yuk. Terus biar teman-temannya pada semangat tuh, bisa daur ulang juga. Yuk, siapa mau cerita? Tadi kayaknya Cherry tuh yang bilang pernah katanya. Aku. Oh, siapa? Aku. Siapa aku? Yo, cerita yuk. Kenneth, bukan aku. Oh, Kenneth. Kenneth pernah Oh, daur Kenneth. ulang botol? Nah, Saya pernah. saya melihatkan suatu hari botolnya itu ditaruh kasih Sama belajarnya. di dan Iya. botolnya dan kasih rumput, ada kasih rumput dan bisa ditaruh karena nanti supaya kena ada matahari. Oh, iya. Jadi kalau di bawah nanti nggak kena matahari, nanti mati. Oh iya, berarti itu buat pot tanaman gitu ya? Iya. Oh, penghijauan. Keren. Ada Saya lagi pernah. nggak nih? Ada. Siapa? Cherry. Coba Cherry cerita. Tadi Kenneth udah. Terima kasih Kenneth. Jadi di sekolah saya sama teman-teman nanam sayuran pakcoy. Terus disimpan di pot yang kayak di botol gitu. Terus pada saat jadi dimasak sama-sama pakcoy. Di sekolah masaknya? Masaknya di sekolah kah? Iya. Wah, asik banget dong Cherry. Oh. Iya. Asik ya? Masak pakcoy ya. Itu berarti Lause itu selain udah daur ulang botol, terus merawat tanaman, terus akhirnya bisa makan tanamannya, terus dapat kebersamaannya juga ya Lause. Iya, berarti banyak hikmah ya dari recycle ini. Iya. Wah, oke. Teman-teman bisa coba tuh. Bikin sayuran ya Lause ya, bisa bikin kangkung, bisa bikin pakcoy kayak Cherry tadi. Nah, bisa dicoba tuh. Boleh tuh dicoba. Oke. Lause Carla juga pernah ya Lause ya? Lause Carla pernah kan? Di sekolah ya. Gimana Lause? Seru nggak? Seru. Jadi waktu itu pelajaran kewirausahaan lagi nih Lause. Jadi kan kita dituntut buat kreatif gitu kan, memanfaatkan barang bekas. Lause juga sama, bikin buat pot tanaman. Waktu itu Lause bikin
buat tanamannya yang tanaman merambat gitu loh, yang akarnya di air, jadi botolnya ditaruhin air gitu. Oh, Nah, terus iya. digantung di pagar sekolah. Tiap pagi tuh kita lihat, kita siramin gitu. Jadi kalau pagi-pagi tuh lorong sekolah itu penuh murid nyiramin tanamannya. Oh, jadi cantik sekolahnya ya, Lause ya? Gara-gara ada udah pohonnya. Iya, udah asri tambah asri lagi. Iya, benar ya. Harus dicoba nih adik-adik. Iya, boleh tuh adik-adik coba. Nah, selain tadi kalau yang kita bicarakan kan mayoritas badan botolnya tuh kan. Badan botolnya. Benar-benar. Nah, terus tutupnya dikemanain? Apa dibuang? Coba iya kita loh, lihat. Gimana tuh tutupnya? Kemana ya tutupnya ya? Wah. Tutupnya bisa juga didaur ulang lagi. Nih contohnya nih. Penutup botol itu dari basket. Ya, benar-benar jadi basket. Jadi tutup botolnya disusun-susun gitu ke atas-atas sampai dia bentuknya wadah gitu ya. Iya, ini bisa dijual loh, Lause. Benar nggak? Oh iya. Kita bikin, terus ini aja aku ngeliatnya ini cantik. Cantik banget, nggak kelihatan dari botol loh. Benar-benar. Iya. Kayak dari anyaman. Lause Renata mau jual ini? Kayaknya nanti Lause kalau misalnya ketemu tutup botol, kayaknya mau Lause kumpulin, nanti Lause bikin dan Lause jual sama Lause Carla. Mantap nih. Lause Renata langsung terinspirasi setelah lihat barang-barang yang ini. Ya, ini juga cantik banget, warna-warni lagi kan botolnya. Tutupnya maksudnya. Iya benar. Adik-adik harus coba ya. Jangan dibuang tuh kalau ada sampah-sampah plastik. Ternyata banyak kegunaannya. Nah, oke. Setelah tadi nih udah belajar tentang 3R. Kira-kira adik-adik gimana? Masih mau buang-buang sampah kah? Yang masih layak pakai, yang bisa didaur ulang? Atau gimana? Ada yang kasih kesimpulan dong ke Lause? Boleh dong? Ya. Jadi gimana nih setelah dengar Lause Carla cerita, ada yang terinspirasi atau misalnya jadi tahu, ayo cerita. Yo, siapa? Yuk. Ada nggak yang mau cerita? Yo, siapa yuk? Ya kalau nemu botol plastik atau tutup botol kayak ya kreasiin mau buat bunga atau kreasiin jadi kayak jadi keranjang. Wah, keren. Nggak boleh membuang sampah. Iya, benar. Tadi siapa ya? Michelle dari. Oh, Michelle. Michelle. Berarti sama nih, Michelle terinspirasinya kayak Lause Renata. Mau itu tutup botol. Ya. Iya. Tarik warnanya kayaknya Lause. Ceria warnanya. Iya, benar. Ceria kayak senyumnya Lause Renata nih. Iya dong. Harus ya. Oke. Ada lagi selain Michelle yang mau sharing lagi kira-kira gimana nih ke depannya kalau misalkan ketemu sampah yang masih bisa digunakan, masih bisa didaur ulang atau lainnya nih. Yuk boleh yuk. Yuk cerita yuk. Supaya menginspirasi teman-temannya. Ayo, siapa? Botol plastik bisa dijadikan marakas. Kenapa? Botol plastik bisa dijadikan marakas. Botol plastik dijadikan marakas. Marakas, Lause. Oh, yang dalamnya isi beras ya, cherry ya? Iya, betul. Oh, Lause baru dengar tuh apa? Yang kecek-kecek gitu kan. Iya, yang di ini. Nggak bisa deh. Alat musik ya. Alat musik. Ya. Oh, iya. Oh, iya benar bisa. Wah, hebat ya. Benar. Berarti itu bisa juga jadi itu loh kesenian gitu, nyanyi-nyanyi pakai warakas. Ya. Ya, benar. Bisa. Hebat, wah, hebat. seru. Keren. Hebat ya, Lause
Lause Renata pernah lihat loh rumah dibikin dari botol plastik, botol kaca. Adik-adik bisa cari tuh di YouTube tuh. Iya, itu bisa jadi rumah loh adik-adik, bisa jadi jendela. Nah, botol kaca, rumahnya gubernurnya Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, itu rumahnya dari kaca, dari botol. Berapa ribu botol tuh ya yang bisa dibikin. Iya benar-benar. Kita nggak ada gambarnya ya. Pernah baca. Nanti bisa boleh lihat di YouTube ya. Rumah botol. Rumah botolnya kaca dari. Hebat ya Lause berarti ya. Hebat loh bisa jadi rumah itu. Ya. Nah adik-adik kan masih kecil sekarang. Masih ada waktu panjang, bisa dikumpulin tuh botolnya. Siapa tahu nanti udah gede, jadi arsitek, bisa bikin rumah dari botol kaca. Benar. Banyak banget tuh manfaatnya ya. Dari bikin narakas, bikin rumah, bikin mangkas, keranjang sampah ada tutupnya. Stick es krim bisa jadi bingkai foto. Oh iya benar, stick es krim bisa jadi bingkai foto. Lause pernah bikin loh. Benar-benar. Selain itu juga bisa bertempat pensil juga. Iya, benar-benar. Banyak ya. Oke. Iya, berarti ini adik-adik udah hebat-hebat, udah paham semua nih Lause Renata nih. Dari jawabnya, menyampaikan pendapatnya. Udah hebat-hebat banget ya Lause. Iya, udah hebat-hebat. Dan mereka ternyata udah pada praktek Lause. Mereka udah lebih hebat dari kita, udah duluan ya. Lause aja nggak tahu loh narakas itu apa. Hebat emang nih adik-adiknya. Iya, hebat-hebat. Nah, berarti pasti ya gimana Lause? Berarti mulai dari sekarang kita bisa ya jaga bumi, jaga alam semesta kita supaya tetap bersih dan sehat. Bisa nggak? Coba Lause mau tanya. Mau nggak? Mau nggak menjaga bumi kita? Mau dong. Mau. Ayo kurang rame nih Lause dengarnya. Mau nggak menjaga bumi kita? Mau. Kok jadi berkurang suaranya? Yo. Dibuka mic-nya, open mic. Mau Lause gitu dong. Mau Lause. Mulai sekarang mau nggak jaga bumi kita? Mau Lause. Hebat. Oke, hebat ya. Nah, kenapa Lause kita harus menjaga bumi kita, Lause? Karena kalau bumi kita sehat, yang merasakan juga kita sendiri, Lause. Iya, betul banget. Karena kita yang tinggal di bumi kita ya. Kalau buminya kotor, ya kita yang nggak sehat ya, Lause. Ya benar nggak? Kita yang jadi sakit. Ya, jadi nggak bersahabat kita sama bumi kita. Benar. Bumi juga bisa sakit kalau kotor. Iya. Benar. Terlebih nih sekarang lagi pandemi nih, kita harus benar-benar jaga kebersihan. Iya, benar banget. Harus higienis semuanya. Harus steril ya, adik-adik ya. Benar. Nah, oke nih Lause. Selanjutnya ada apa ya Lause? Selanjutnya apa nih? Wah, ada pengumuman lagi Lause. Padahal lagi seru nih. Kayaknya teman-teman yang lain juga masih banyak sharing. Sebenarnya teman-teman yang lain juga pengalamannya banyak Lause. Cuman waktunya pendek ya. Nanti lain kali kita lanjut lagi. Ya sia-sia Lause Carla yang udah menginspirasi kita semua ya. Yang udah memberikan ya sia-sia yang sudah memberikan inspirasi-inspirasinya buat kita nanti berkarya di rumah. Oke, adik-adik? Sip ya. Oke. Nah, selanjutnya sip. Selanjutnya Lause akan umumkan beberapa informasi. Yang pertama seperti biasa, siapa yang mau jadi petugas sekolah minggu? Ayo, siapa? Gantian. Yang belum pernah. Siapa yang belum pernah nih? Baca doa, 8 keimanan, ayat sesu dan penutup. Yuk, doa pembuka dulu. Siapa? Ayo dong, serbutan nih. Siapa? Sendika. Sendika Cibinong. Oke, Sendika mau apa?
Doa ya. Doa pembuka. Oke, Sandika doa pembuka dari Makin Cibinong. Kenneth dari doa penutup. Oh, oke. yang Sebentar. Yang tadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum bertugas ya adik-adik. Iya. Ya, Kenneth semangat banget tuh. Kenneth tadi udah tugas, sekarang pengen tugas lagi. Nanti Kenneth lanjut minggu depannya ya. Ya, aku nanti fokus. Aku doa penutup. Oh, ya. Sebentar. Nanti kalau teman-teman ada yang nggak bersedia, nanti Kenneth. Yo, siapa yang belum pernah? Siapa? Liam. Siapa nih? Siapa? Nah, coba Lause cari nih. Yang belum pernah siapa ya? Tadi Liam Lause. Liam dari Liam. 8 keimanan ya, Liam. Dari Surabaya. Oke, Liam dari Surabaya, 8 keimanan. Yuk, siapa lagi yang menyusul Sandika dan Liam? Ada siapa nih? Coba yang kayaknya belum pernah. Yang baca ayat suci siapa nih? Ada Beila dari Surabaya nih. Lause baru ketemu nih. Ada Beila. Wah, nggak ada suaranya nih. Nah, Lause cari. Siapa? Wah, ada. Ada. Beila ya? Iya, Lause. Ya, Beila dari mana, Beila? Tadi Surabaya ya? Surabaya. Oke, Beila. Yes. Tocin Beila. Baca ayat susu ya. Beila ya. Nah, siapa lagi nih? Yang doa penutup. Ya, doa penutupnya. Coba cari lagi nih nama-nama yang jarang muncul. Harus dimunculkan nih. Ada Hansen kayaknya belum pernah ya? Hansen Adinata. Halo Hansen. Oh, nggak ada suaranya nih. Yonas? Halo Lause. Ya, Yonas bisa dibuka videonya, Yonas? Aku udah pernah. Aku doa penutup. Itu Hansen Lause yang jawab. Oh, Hansen. Yonas juga jawab. Yonas juga open mic. Enggak jadi penutup minggu depan Lause. Enggak mau Lause. Hansennya udah pernah soalnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi mau Yonas aja atau siapa tadi yang teriak-teriak siapa? Wah. Siapa namanya? Namanya siapa? Kenneth. Sebentar. Yonas mau nggak? Yonas nggak mau ya? Halo Yonas, mau nggak? Mau ya? Oh, ya udah Kenneth aja deh. Wait dong, Dian. Ini Sini teman-temannya ya. kan masih banyak yang belum ya. Ini ada Alvaro, ada Aceh. Diusahakan yang belum dulu. Oh ya, Alvaro ada, Alvaro? Alvaro ada? Oh, oke, Alvaro ya. Boleh. Mana suaranya? Sianyo itu Alvaro. Oke, Alvaro dari Surabaya. Iya. Oh, oke. Alvaro dari Surabaya. Oke, sip. Jadi ada Tocin Sandika, Tocin Liam, Tocin Beila, dan Tocin Alvaro. Besok minggu depan ini ya. Tepat waktu ya. Sebelum jam 8:30 udah hadir di room. Oke? Sip ya yang sudah bersedia. Nah, selanjutnya pengumuman apa lagi nih? Next, selanjutnya. Nah, adik-adik, kita akan bekerja minggu depan. Adik-adik besok, maksudnya minggu depan, disiapkan kotak bekas, kertas kado, lem, gunting, pita, dan atau pernak-pernik ya. Adik-adik bisa dicatat atau difoto. Kita mau bikin apa nih? Ada pita atau pernak-pernik gimana? Nggak apa-apa, yang ada aja. Ya, yang ada aja. Nggak apa-apa. Misal teman mau bikin love gitu dari kertas gunting-gunting ya itu boleh
Atau misalkan ada stiker, atau misalkan nanti teman-teman mau gambar gitu pakai spidol, nggak apa-apa ya Lause ya? Oh iya, nggak apa-apa. Pensil warna semua boleh disiapin. Nggak Ya Lause jago ya. gambar. Pernak-pernik itu maksudnya boleh pensil warna, boleh mute-mute kayak gitu, boleh kita apapun. Nah, boleh. Kan kita mau bikin kreativitas nih, kayaknya Lause Carla mau ngajarin bikin sesuatu ya Lause. Nah, adik-adik dicatat ya, di foto. Kotak bekas banyak ya, kalau bekas kertas kado juga banyak. Gitu. Lem, gunting, kayaknya adik-adik punya. Ya, selanjutnya. Yang sebesar apa, Ci? Nah, kotak bekasnya sebesar apa ya? Yuk kita lihat contohnya nih. Nah, contoh kotak bekas. Nah, pasti adik-adik punya kan? Ya, dus apapun. Mau masa nggak pernah gosok gigi, pasti ada dong. Ya nggak? Bekas masker tuh, pasti punya dus bekas masker. Apapun. Dus ukuran apapun bebas. Nggak ada ketentuannya harus Kalau seperti yang apa. lonjong, Ya. Yang lonjong katanya Lause. Nggak apa-apa. Yang ada di rumah. Boleh nggak sih? Wah, boleh. Yang apa? Bekas pesen. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Pasti ada itu. Kalau nggak punya bekas odol, kayaknya nggak pernah gosok gigi adik-adik ya. Yang ada di rumah aja ya Lause ya, barang-barangnya ya. Yang ada di rumah. Apapun. Ya, selanjutnya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang suka dengan lampu-lampu akrilik, adik-adik boleh memesan ke Lause Monik atau Lause Luki ya. Harganya satunya 200.000. 210.000. Tapi kalau beli dua nih, ada diskon 10.000. Jadi cuma 200.000 aja. Kalau dua. Untuk adik-adik yang berminat ya, yang suka gitu. Boleh, silakan. Bisa ditulis nomor handphonenya Lause Monik dan Lause Luki. Ya. Lampu untuk kamar ya Lause ya. Bentuknya akrilik, ini gambar Nabi Kungce. Jadi kalau misalnya di kamar, lampunya dimatikan, wah kayaknya cantik banget nih lampunya. Gambarnya Nabi Kungce. Dan ini lampunya juga ada beberapa warna Lause, bisa diganti-ganti gitu. Oh iya. Ganti-ganti warna apa aja Lause? Warnanya apa aja sih? Ada warna putih, terus ada warna apa lagi ya? Ada 3 kuning warna ya, kalau atau salah. 2? Oh iya. Iya, ada kuning kayaknya. Ada kuning. Oh iya benar. Supaya ini ya tidurnya nyenyak. Iya. Redup. Oke. Ya, next selanjutnya. Nah, ini diulang lagi ya. Dari minggu lalu kita sudah umumkan bahwa untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-76 tahun, kita akan mengadakan lomba seni dari Matakin. Ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca atau bisa difoto untuk ketentuan-ketentuannya. Ini hadiahnya totalnya 7.600.000. Nah, adik-adik yang punya bakat nih atau yang saya bisa nih menampilkan sesuatu bisa daftar ya. Supaya kita bisa belajar untuk tekan sesuatu ya, untuk berkarya. Silakan di foto boleh. Ada kontak personnya juga, nanti bisa minta tolong mamahnya atau cicinya atau kokoknya untuk kontak personnya. Yuk, selanjutnya. Nah, adik-adik ada yang ulang tahun nggak nih di bulan Juli ini? Yo, ada yang ulang tahun nggak? Kalau ada yang ulang tahun, adik-adik jangan lupa untuk melaporkan ke Lause Jessica ya, itu nomor handphonenya. Nanti apa aja sih yang dilaporkan, nama, tanggal lahir, asal makinnya, lalu fotonya jangan lupa sama nomor handphone orang tuanya. Seperti biasa, nanti kalau ada adik-adik yang berulang tahun, nanti di akhir bulan kita akan merayakan bareng-bareng, kita akan mendoakan bareng-bareng, dan ada surprise dari sekolah minggu online. Oke? Dicatat ya, nomor handphonenya Lause Jessica. Jangan lupa. Yuk, selanjutnya.
Nah, ini adik-adik, karena kita lagi masa pandemi dan kondisinya sekarang lagi tinggi-tingginya ya, pandemi ini, adik-adik diharapkan sekali untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk melakukan 6M. Apa aja adik-adik? Pakai masker setiap saat, apalagi kalau keluar rumah ya, jangan sampai nggak bawa masker. Harus dipakai, dan dipakainya harus benar ya adik-adik. Hidungnya, mulutnya sama dagunya harus tertutup, nggak boleh longgar. Lalu jaga jarak tuh sama temen. Kalau misalnya ketemu temen, jangan deket-deketan. Apalagi sampai cipika-cipiki, jangan ya. Gitu. Pai aja, nah cukup pai ya, aman, nggak usah kasih tangan, salaman nggak usah. Lalu cuci tangan sampai bersih, pakai sabun. Adik-adik harus rajin cuci tangan, apalagi kalau mau makan, cuci tangan pakai sabun. Lalu membatasi mobilitas, jadi jangan pergi-pergian keluar, kecuali perlu banget. Kalau adik-adik punya cici koko yang sering keluar, kasih tahu, Ciko jangan keluar dong, bahaya gitu ya, di rumah aja. Lalu menjauhi kerumunan. Kalau misalnya ada yang rame-rame itu jangan disamperin ya. Kita harus menghindari, harus jauh-jauh. Lalu yang terakhir menghindari makan bersama, apalagi sama orang luar. Gitu. Adik-adik cukup di rumah aja, makan bareng sama keluarga di rumah aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Ini adik-adik boleh. Tidak ya, udah jelas ya. Adik-adik udah jalankan pasti protokol kesehatan ini. Lo harapkan semua adik-adik sehat terus. Buat yang sakit segera pulih, segera bisa kembali berkumpul untuk sama-sama bareng-bareng kita sekolah minggu lagi ya. Kita doain teman-teman kita yang sakit. Lalu selanjutnya, ada lagi pengumuman selanjutnya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk yang belum follow atau subscribe YouTube-nya Sekolah Minggu, adik-adik juga harus bantu, maksudnya bukan harus, adik-adik bantu untuk subscribe ya, karena ini punya kita, gitu. Dari adik-adik untuk adik-adik gitu. Adik-adik yang berkarya pasti ada di sini ya. Di-follow ya, jangan lupa Instagramnya. Selanjutnya kayaknya udah selesai kita. Nah, adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu kita. Lalu saya ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang belum bergabung, adik-adik bisa kasih tahu ya minggu depan ada ya atau 2 minggu lagi Lause? Minggu depan tanggal 18 benar-benar. Yang pengumuman tadi kan adik-adik jangan lupa pengumuman yang tadi yang tugas apa aja yang harus disiapkan, adik-adik siapkan. Minggu depan kita ketemu lagi. Adik-adik harus sehat, harus kuat, dan semoga teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung karena sakit semoga cepat sembuh ya. Adik-adik kita doakan bareng-bareng ya. Kita akhiri sekolah minggu kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Tocin Aime. Lalu saya ucapkan terima kasih dan terimalah salam kebajikan. Sancai. Sancai, terima kasih. Yuk kita awali dengan lagu pujian Damai di Dunia. Tocin Aime ada ya? Ada. Oke, siap-siap ya.
Puji dan syukur kehadirat kami telah selesai melaksanakan sekolah minggu penguji online. Semoga kami anak-anak sekolah minggu penguji online dapat Halo. kami lalu kesehatan jasmani dan dapatkan dan penyerta itu kami. Dengar nggak Lause? Ya, dengar. Yuk, diulangi. Puji dan syukur kehadirat kami telah selesai melaksanakan sekolah minggu online penguji. Semoga kami anak-anak sekolah minggu penguji online dapat menjadi generasi yang teladan dan mengembangkan orang tua kami. Limpahkanlah kami selalu kesehatan jasmani dan rohani, dan kami semua dijauhkan dari COVID-19. Buatkan iman kami yakin dan percaya dan senantiasa penilik dan penyerta itu kami. Bagi Shanti, Wei Yude. 防疫上帝为天有德，善哉。Nah, Sisi Tocil Aime. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa. Yuk kita foto dulu. Yuk, open cam yuk. Open cam semua. Mungkin minta tolong ya Lause Monik. Apakah bisa? Bisa, Lause Carla. Haute. Oke, adik-adik boleh dibuka kameranya. Yuk, dibuka. Aku melihat Hansen, tapi aku tidak melihat Aime. Yuk, boleh dibuka. Yuk, open cam yuk. Semua yuk. Boleh rapi-rapi dulu. Tapi jangan lama-lama rapi-rapinya. Ya, rapi-rapi dulu. Nyisir dulu. Nah, oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, slide kedua. Slide kedua. Loh, kok belum pada on cam? Yuk, open cam yuk. Slide kedua ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah Lause. Oke, Sisi Lause. Itu tungguin semua Caicin. Sampai jumpa minggu depan. Oke ya adik-adik ya. Adik-adik hebat banget.